Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu bagaimana cara membuat simulasi evakuasi bencana tsunami di aplikasi NetLogo. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara memasukkan file SHP jaringan jalan di aplikasi NetLogo dan bagaimana cara membuat agen atau membuat orang yang akan dievakuasi di aplikasi NetLogo. Di video selanjutnya di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara meletakkan koordinat titik aman agar nantinya ketika agen-agen ini mengevakuasi diri ke tempat aman tersebut, maka agen-agen yang sampai itu akan terhitung. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana cara merunningnya. Baiklah, langsung saja ke penjelasan. Jadi untuk membuat koordinat titik aman, pertama itu kita buat dulu di kode ini. Kita klik di menu kode, lalu di sini kita buat setup aman. Lalu di bawah sini kita buat juga to setup aman. Enter. Lalu kita masukkan ask page with dalam kurung pxcor pxcor-nya misalnya kita lihat di sini di interface. Saat mengevakuasi diri itu kan kita akan mengasumsikan bahwa agen-agen ini nanti akan mengevakuasi diri ke arah utara menjauhi pantai, karena pantai itu di peta ada di sini. Jadi otomatis dia akan berlari ke sini karena di sini selain daerah tinggi juga menjauhi pantai. Jadi kalau tidak di sini, ke sini atau ke sini. Jadi akan ada 3 titik kumpul, yaitu di sini, dan di sini. Jadi kita akan meletakkan koordinat titik aman terlebih dahulu yang pertama di sini, yaitu di titik kumpul 1 kita namakan. Kita lihat dulu, itu ada kira-kira di sini. Berarti koordinatnya itu kira-kira di X-nya itu min 16 dan Y-nya itu di 58. Kita coba dulu ya. Di kode tadi X pitches with pxcor sama dengan min 16 and py cor sama dengan 58. Kita tutup. Lalu set name, namanya ini kita namakan titik kumpul 1. Titik kumpul 1. Lalu set lagi, hitung mulai dari 0. Jadi ketika perhitungannya nanti, perhitungan agen-agen yang sampai ke titik kumpul nanti itu dimulai dari 0. Juga set p color, color dari koordinatnya ini menjadi red terlebih dahulu, red, agar terlihat. Lalu kita end kan. End. Selesai. Kita cek masih ada yang salah dari coding kita. Oh, di sini setup. Kita cek lagi, masih ada yang salah lagi dari coding kita. pycor. Oh, ini spasinya guys. Kita cek. Sudah benar. Kita kembali ke interface, lalu kita setup lagi. Ini dia koordinatnya. Sepertinya masih kurang bawah. Jadi kalau masih kurang bawah itu koordinat Y-nya yang kita mainkan. Ini jadi 57. 57. Kita ke interface lagi, kita setup lagi. Sudah kelihatannya masih terlalu bawah. Kayaknya 58 tadi lebih cocok. 58. Setup. Mungkin kita mainkan di koordinat Y-nya, kita ke kanan kan.
Kalau ke kanan berarti dia menjadi min 14, coba. Nah, terlalu ini jadi min 15 saja, 15. Setup. Sudah di sini. Jadi titik kumpul 1 itu ada di sini. Jadi ketika agen-agen ini nanti sampai ke sini, maka program akan menghitung secara otomatis berapa jumlah agen yang sampai ke sini. Nah, ini kita jadikan white agar dia warnanya menyatu dengan jaringan jalan. Nah, dia sudah white menyatu dengan jaringan jalan. Selanjutnya kita buat juga titik kumpul 2, koordinat titik kumpul 2, buat juga koordinat titik kumpul 3. Caranya sama, jadi video ini akan saya percepat untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini saya sudah membuat koordinat titik kumpul 2 dan titik kumpul 3. Saya juga sudah membuat pengkodean atau coding untuk merunning agen atau membuat agen berlari sejauh mungkin menjauhi pantai ke arah utara menuju 3 titik kumpul yang sudah saya tetapkan. Pengkodean ini atau bahasa pemrograman ini tidak perlu teman-teman pahami karena ini butuh level yang lebih tinggi lagi untuk memahami bahasa pemrograman ini. Kita sebagai anak teknik sipil tentunya tidak terlalu perlu untuk tahu atau memahami bahasa pemrograman ini. Tapi yang perlu teman-teman mungkin harus diperhatikan adalah ini. If tick 1200, maka runningan akan berhenti atau stop. Ticks itu adalah yang ini. Jika ticks ini sudah memperlihatkan angka 1200, maka runningan akan berhenti secara otomatis. Satu ticks itu dari beberapa jurnal yang saya baca itu merepresentasikan 1 detik di dunia nyata. Jadi 1200 tick itu sama dengan 20 menit atau 1200 detik di dunia nyata. Jadi teman-teman bisa mengubah waktunya ini tergantung waktu evakuasi atau simulasi yang ingin teman-teman mainkan. Jika teman-teman ingin membuat evakuasi ini terjadi selama 10 menit, maka teman-teman harus mengubah angka ini menjadi 600 tick atau 600 detik. Jika ingin membuat jadi 30 menit, berarti harus 1800 ticks atau 1800 detik. Juga ini adalah pengkodingan untuk menghitung agen-agen yang sampai ke titik kumpul yang sudah ditetapkan. Jadi ketika agen ini sampai ke titik kumpul, maka itu akan terhitung otomatis di layar monitor. Nah, layar monitornya ini kita harus buat terlebih dahulu. Ini kita klik ini, lalu kita klik monitor, lalu kita klik di sini, lalu kita masukkan pengkodingannya atau codingnya. Jadi ini dia pengkodingannya, sum dalam kurung hitung of page with name titik kumpul 1. Di sini kita buat display name-nya ini titik kumpul 1. Kita juga buat untuk layar monitor titik kumpul 3. Masuknya 2. Titik kumpul 2 terlebih dahulu. Lalu kita buat untuk monitor titik kumpul 3. Oke, sudah selesai. Lalu kita setup dulu, lalu kita go atau kita running. Ini sudah terlihat agennya bergerak sangat cepat ya. Jadi sudah bisa dilihat bahwa selama 20 menit warga di Desa Pasar Lama ini mengevakuasi diri. Itu dari 100 orang, ternyata yang selamat atau sampai ke titik kumpul itu cuma 83 orang. Jadi sisanya atau 17 orang lainnya itu dipastikan tidak selamat. Kita ulang lagi ya sekali lagi. Dan diperlihatkan di aplikasi NetLogo ini ternyata agen-agen ini tidak ada yang memilih ke titik kumpul 2 dan titik kumpul 3. Semuanya menuju ke titik kumpul 1. Karena mungkin titik kumpul 1 ini adalah titik kumpul yang datarannya paling tinggi dan juga paling jauh sehingga paling aman. Dan kalau dari titik kumpul 1 memang dari Desa Pasar Lama memang dari sini memang titik kumpul 1 ini paling dekat sehingga agen-agen itu menuju ke sini semua. Coba kita running sekali lagi, tadi terlihat terlalu cepat, kita lambatkan sedikit di sini untuk mengatur kecepatannya.
Kita setup. Kita running sekali lagi dengan kecepatan yang kita perlambat untuk melihat lebih jelas pergerakan agen. Kita running. Ini sudah terlihat bahwa agen bergerak mendatangi jaringan jalan, terus bergerak. Kita percepat sedikit, kita perlambatkan lagi, kita percepat lagi, kita lambatkan lagi. Ini sudah terlihat agen bergerak menuju titik kumpul. Ini sudah terlihat bahwa agen bergerak berlari menuju titik kumpul yang sudah ditetapkan. Kita cepatkan saja ini. Semuanya berlari. Ini teman-teman bisa lihat pergerakan agen. Dan ketika tiksnya 1200 atau 20 menit, maka otomatis perundingan akan berhenti. Nah, di sini terlihat bahwa ada 85 dari 100 agen atau 100 orang yang sampai ke titik kumpul itu cuma 85 orang. Tadi di running pertama ada 83 orang. Memang akan berbeda setiap kali di running, tapi perbedaannya itu tidak akan terlalu mencolok. Paling 80 jadi 85, 83, 82 kayak gitu. Jadi itulah bagaimana tutorial bagaimana cara membuat simulasi evakuasi bencana tsunami di aplikasi Nilogo. Jika ada pertanyaan tentang tutorial ini, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Maaf jika banyak kekurangan dalam penjelasannya, karena memang pengkodingan ini memang cukup rumit untuk dijelaskan dengan rinci. Jadi saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.